Beliau mengatakan, ya Rasulullah, man as'adun nas yaumal qiyamah, man as'adun nas bi syafa'atika yaumal qiyamah. Hadis sahih Bukhari. Siapakah orang yang paling berbahagia? Man as'ad, yang paling berbahagia, bi syafa'atika, mendapatkan syafaat dari engkau, yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Rasulullah itu orangnya tidak menegangkan. Kadang beliau serius, kadang beliau bercanda. Apa kata beliau? Laqad zanantu ya Abu Hurairah, sungguh aku mengira Abu Hurairah, engkaulah orang pertama yang bertanya begini. Nabi tidak langsung jawab. Lalu beliau memberi jeda dan menjawab, wahai Abu Hurairah, ya Abu Hurairah, as'adun nas, orang yang paling berbahagia, orang yang paling sukses, mendapatkan syafaat pertolonganku pada hari akhirat nanti. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu al-qail, man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiy al-karim sayyidil muwahhidin, sayyid man wahhada rabbal alamin min qalbihi aw min nafsihi. Amma ba'du, Allahumma akhrijna bihaqqika ya Allah ya haqq min zulumatil wahmi ila al-ma'rifati wal ilmi, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jemaah masjid apa namanya Pak? Subulus Salam, salah satu nama surga Allah, Subulus Salam. Semoga masjid ini menjadi pintu kita masuk ke surganya Allah, Subulus Salam. Subulus Salam itu nama lain dari Jannah, karena kalau bahasa Suryani, orang Suryani menyebut surga itu Firdaus, menyebut neraka itu Jahannam. Itu bukan bahasa Arab. Bahasa Arab Hijaz itu bahasa Suryani, bahasa yang lebih tua, yang satu akar kata dengan bahasa Arab. Jadi orang Israel itu nyebut api itu Jahannam, neraka itu Jahannam. Dan apa yang unik, orang Arab menyebut neraka nar. Sampai di India naraka, sampai di kampung awak di Lintau naukuh. Allahumma salli ala Muhammad. Bapak Ibu, karena kajian kita terbuka, maka yang boleh kami buka dari la ilaha illallah yang dibolehkan oleh baginda Rasulullah SAW, dibuka umum. Karena ilmu zikir itu ada zikir am, ada zikir khas. Ada zikir yang boleh dibagi umum, ada yang boleh dibagi khusus. Karena majelis kita umum, kami ambil yang sir, rahasia yang sudah dibagi umum atau rahasia umum dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kehebatan kalimah la ilaha illallah itu tidak sembarang. Ternyata mahar masuk surga itu bukan haji berkali-kali, bukan bangun masjid, bukan banyak sedekah dan jihad, tapi mahar masuk surga itu man qala la ilaha illallah khalisan min qalbih. Itu hadis sahih. Siapa yang mengatakan membaca la ilaha illallah khalisan min qalbih, tulus dari dalam kalbunya. Kalau di hadis yang kedua di Sahih Bukhari juga mustaiqinan min qalbih, penuh yakin di dalam hatinya. Di hadis yang ketiga sidqan min qalbihi aw nafsi, lidahnya membaca, kalbunya membenarkan. Lebih dahulu lidah atau kalbu, Bapak Ibu? Bapak Ibu berpikir dulu atau mengecek dulu? Mengecek dulu. Mengecek baru pikir. Betul banyak orang tersebut. Orang Minang itu banyak petatah petitih yang aku tidak hafal, tapi begitu diajarkan dari kecil,
yang mengajarkan isi sunnah dan Nabi Muhammad SAW. Ya, sebelum berkalam celek-celek orang di muka, suuk kita belakang. Ternyata Nabi SAW mengajarkan, jika engkau berkalam, berkalam itu dirasu-rasu dulu di dalam hati. Min qalbi. Min, atau yang lebih levelnya rendah, itu min nafsi, dari dalam jiwa. Lebih dalam qalbu daripada jiwa. Karena jiwa berkaitan dengan diri yang terluar. Kalau qalbu berkaitan dengan diri yang di dalam. Jadi itu syarat. Suatu kali Sayyidina Abu Hurairah tiba-tiba dia kasih pertanyaan Nabi, pertanyaan yang Nabi terkagetkan oleh Sayyidina Abu Hurairah. Abu Hurairah itu Bapak Ibu, orang yang ngaji kepada Nabi hanya 3,5 tahun sampai 4 tahun. Tapi memandang Nabi SAW sesaat saja itu cukup. Orang mimpi Nabi, sekali mimpi pun itu sudah berkah. Apalagi memandang Nabi 3,5 tahun sampai 4 tahun. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, ya Rasulullah, man as'adun nas yaumal qiyamah, man as'adun nas bi syafa'atika yaumal qiyamah. Hadis sahih Bukhari. Siapakah orang yang paling berbahagia? Man as'ad, yang paling berbahagia, bi syafa'atika, mendapatkan syafaat dari engkau, yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Rasulullah itu orangnya tidak menegangkan. Kadang beliau serius, kadang beliau bercanda. Apa kata beliau? Laqad zanantu ya Abu Hurairah, sungguh aku mengira Abu Hurairah, engkaulah orang pertama yang bertanya begini. Nabi tidak langsung jawab. Lalu beliau memberi jeda dan menjawab, wahai Abu Hurairah, ya Abu Hurairah, as'adun nas, orang yang paling berbahagia, orang yang paling sukses, mendapatkan syafaat pertolonganku pada hari akhirat nanti, man qala la ilaha illallah mustayqinan min qalbih, orang yang membaca la ilaha illallah tumbuhnya dari dalam qalbu, tumbuhnya dari dalam qalbu, au min nafsih, ataupun nafasnya, jiwanya. Mohon maaf Bapak Ibu, di TPA diajarkan nggak cara zikir la ilaha illallah dari qalbu? Di sekolah, di kampus, tanya Buya Burhan, boleh diajarkan di Al-Azhar cara membaca la ilaha illallah dari qalbu? Boleh ya? Tidak. Bertahun-tahun di Al-Azhar, di kampus UIN sama, di pesantren pun sama. Yang di pesantren diajarkan kitab kuning. Kitab kuning itu tidak pernah ada di zaman Nabi Muhammad SAW. Itu kitab muncul belakangan untuk memahami Al-Quran dan Sunnah. Kira-kira, Bapak Ibu, kok kira-kira syaitan itu senangkah dengan orang dapat syafaat Nabi? Senang? Setan itu senang dan ada orang selamat. Ya, nah, badai tahu berkawan di setan. Syaitan itu tidak pernah senang kalau ada orang selamat. Syaitan itu menangis kalau ada orang baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jangankan itu orang azan Bapak Ibu, itu syaitan lari dan masuk ke tempat-tempat kotor, tempat-tempat orang yang berisik, supaya dia tidak mendengarkan azan sembari tangannya ditaruh di telinga. Maka ada anak muda, adik-adik, tolong setiap azan headset earphone-nya dicabut supaya angku belain itu syaitan. Sebab yang menutup telinga waktu azan itu syaitan. Maka kami di rumah kalau anak-anak sedang nonton, ya, keluarga sedang nonton azan, matiin atau minimal kecilkan suara supaya belain yo syaitan. Kecuali Bapak Ibu, Tuan, sekawannya yo, sepamenan yo,
Ya syaitan ingin menyelamatkan syaitan mungkin. Maka rumah yang tidak masuk suara azan itu sungguh rumah yang tidak beruntung. Ya, apalagi kolbu yang tidak kemasukan suara kalimatullah la ilaha illallah. Jadi Sayyidina Abu Hurairah dikabari oleh Nabi, wahai Abu Hurairah, orang yang paling bahagia, paling sukses mendapatkan syafaatku, tiket bantuanku, jangan dikira mudah dapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa itu? Orang yang membaca la ilaha illallah penuh yakin di kalbunya. Aku bertanya, ilmu yakin di kalbu itu dipelajari di kampus, di pesantren, atau di surau-surau ahli zikir? Kira-kira syaitan senang gak dengan surau itu? Kira-kira syaitan senangkah dengan ahli zikir itu? Ahli zikir yang berzikir dengan qalbu itu kini disebut ahli tariqah, ahli tasawuf. Itu sebabnya syaitan membenci ahli tariqat, membenci ahli tasawuf. Ada sekawan syaitan tak? Benci tak sama ahli tasawuf, ahli tariqat? Maka syaitan yuwaswisu fi sudurin nas, mewaswaskan ke dalam dada orang, jangan mengaji lu di surau tarekat le gilo wang beku. Itu yang berbicara zahirnya manusia, tapi sifatnya sifat syaitaniyah. Sifat syaitaniyah. Sebab syaitan itu seperti sering kami sampaikan bahwa Syekh Abdul Qadir Jilani Qutbur Rabbani, pewaris ilmu Sayyidina Muhammad di zamannya, beliau mengatakan dalam kitab Fathul Ghaib, syaitan asyayatin minal insi asyaddu minasyayatin minal jinni. Syaitannya manusia yang berwajah manusia, yang berjubah ustaz, yang berpangkat buya, itu lebih berbahaya daripada syaitan jin. Apa sebab? Syaitan kalau berjubah syekh, ustaz, buya, ayat dijadikan dalil untuk menyerang kekasih-kekasih Allah. Kalau orang awam, alasannya sederhana, tidak usah ngaji serius, gilo beko, orang awam. Kalau ustaz lain, hati-hati, sesek beko, kapi aku beko. Maka tertuduhlah kekasih-kekasih Allah itu sebagai orang sesat. Yang menyesatkan ulama siapa? Ulama. Karena yang hasad dengan ulama. Yang hasad buya siapa? Buya. Mereka mungkin orang berdagang di pasar hasadnya buya. Mereka mungkin caleg-caleg, calon wali kota, calon gubernur hasadnya buya. Tak mungkin. Sebab bukan saingannya. Yang hasad dengan buya sesama buya, sesama ustaz. Dan umat itu paling mudah diarahkan untuk menyesatkan orang yang belum faham. Bapak ibu saudara saudari yang bukan Allah, maka hati-hati. Sudah takdir Allah Ta'ala, orang yang memegang ilmu ini akan disesatkan, dikafirkan, dibid'ahkan. Tanyalah beliau, beberapa kali jadi dianggap sesat guru kami, ya. Buya-buya gitu dari dulu selalu dianggap guru sesat. Dek kesalahan beliau tidak jelek, beliau hobinya berburu, dicari-carilah kesalahan. Masa guru ahli zikir suka memegang ANJING, jadi baca belum? Dicari-cari kesalahan beliau, padahal berburu itu boleh sunnah Nabi. Apa kata beliau? Tidak boleh memelihara anjing illa limasyiatin aw lisaydin. Tidak boleh melihara anjing kecuali untuk masyiah, menjaga kebun, atau untuk berburu. Dia beliaunya suka berburu. Tapi ada aja salah, Pak. Ada aja salah. Lah sepanjang itu jenggot sunnah beliau kan salah aja, Pak. Allahumma shalli ala Muhammad.
Karena orang yang membaca la ilaha illallah dakhalal jannah, orang yang baca la ilaha illallah dengan qalbunya pasti masuk surga. Maka syaitan bertubuh manusia yamna'unan nas min ma'rifatil qalb, akan menghalangi banyak orang mengkaji ilmu qalbu. Sebab itulah satu-satunya ilmu untuk sukses berhasil mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang ditembak syaitan itu qalbu, bukan otak. Qalbu, Bapak Ibu. Kalau rusak qalbu, rusak sebenarnya walaupun seorang akademisi. Yuwaswisu fi sudurin nas, hati-hati kalimatnya, bukan fi qulubin nas. Syaitan itu yuwaswis, memberi waswas fi sudurin nas, di lembaga yang memelihara qalbu, namanya sudur. Di dalam sudur dada itu baru ada qalbu. Jadi syaitan, ini kabar gembira Bapak Ibu, syaitan itu hanya sanggup memberi waswas sampai sudur dada, tidak tembus ke dalam qalbu. Maka dihalangilah dada seseorang supaya dia mempelajari qalbunya. Dengan cara apa? Cuma satu, yuwaswisu. Apa arti yuwaswisu? Itu kata kerja aktif dan selalu sampai kiamat, memberi was-was, bisikan, prasangka fi sudurin nas, di dalam sudur. Sebab qalbu bukan wilayah malaikat, bukan wilayah syaitan, bukan. Qalbu itu wilayah Allah. Qalbu tidak dapat dimasuki mursyid, Pak. Mursyid hanya diberi izin melihat qalbu, tapi tidak diizinkan mempengaruhi qalbu, merubah qalbu, tidak bisa. Kecuali yang punya qalbu siap diubah. Makanya ada namanya baiat, itu supaya si qalbu dapat berubah. Ini kabar gembira, qalbu manusia masih dijaga oleh Allah. Tapi apabila sudur manusia diwaswas, waswasnya tembus, barulah qalbu ada penyakit waswas. Itu awwalu maradin dakhala fi sudurin nas. Awal penyakit yang timbul kepada manusia bukan penyakit mah, bukan sakit gulu, bukan sakit jantung. Penyakit pertama apa? Was. Orang ingin bunuh diri karena was-was, bukan? Ya, orang ingin malian karena was-was. Bisikan sebenarnya, dibisikkan ke dalam qalbu. Maka dalam hadis dikatakan, hadis qudsi, Allah berfirman, hadisnya masyhur, la ilaha illallah hisni wa man dakhala hisni amina min adzabi. Yang mengerti la ilaha illallah lalu membacanya, dia telah masuk kepada benteng aku. Siapa yang masuk ke dalam benteng aku, dia aman dari azabku. Bapak Ibu, ini kabar buruk. Kalau tadi kabar gembira. Azab pertama pada manusia adalah gelisah karena menerima waswas. Ya, Sidi Ahmad Rifai, salah satu imam pendiri Thariqah Rifaiyah, imam Ahlus Sunnah bermazhab Syafi'i, sezaman dengan Syekh Abdul Qadir Jilani. Apa kata beliau? Ya, Sidi Ahmad Rifai itu kemudian kalau di awal thariqatnya jadi thariqat debus, padahal thariqatnya bukan hanya debus, Pak. Beliau thariqatnya kajian diri. Ya. Beliau itu berdasarkan ayat tadi, yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, maka beliau berkalam hati-hati kepada manusia, tapi sifatnya sudah sifat syaitan. Maka betullah kata Nabi SAW, al-mar'u ala dini khalilih. Seseorang itu dinnya, din itu yang dipandang Allah, itu yang di qalbu. Tergantung dengan siapa dia bersahabat. Maka dalam salah satu obat qalbu, Syifaul Qulub, Sohbatul Awliya Al-Arifin, salah satu obat qalbu
berkawan dengan kekasih Allah. Berkawan saja sudah terbaik, apalagi berburu. Penyakit kalbu sembuh cukup dengan berkawan dengan orang saleh, sebab was-was hilang. Bapak Ibu, ini sering kami kasih pertanyaan. Orang alim mengenal Allah tidur, orang tidak mengenal Allah sholat. Mana yang lebih ditakuti oleh syaitan? Yang tidur atau sholat? Serius, tidur loh Pak. Mana yang lebih ditakuti syaitan? Yang tidur. Apa alasannya? Hah? Karena apa? Karena dia kenal kepada Allah itu pada ruhnya. Ruh tidak pernah tidur. Kalau jasad yang sembahyang, mungkin jasadnya sholat, tapi ruhnya belum tentu sholat. Bapak Ibu, orang yang tidur, ilmunya hilang kan? Hilang dah ilmu Bapak Ibu kalau tidur. Kalau lalu nggak ngerti tidur lalu. Kita punya suatu pengetahuan, lalu tertidur, hilang nggak pengetahuannya? Kalau orang sedang sembahyang, bisa hilang nggak pengenalannya ke Tuhan? Bisa. Kalau orang yang arif billah mengenal Allah tertidur, ma'rifatnya kepada Allah tidak pernah hilang. Karena sekali kenal Allah, selama-lamanya kenal Allah. Sekali la ilaha illallah masuk ke dalam kalbu, selama-lamanya nama Allah tidak keluar dari dalam dada. Kalau makan, lebih bisa nasi naik seorang. Supaya bisa makan 3 kali sehari, awak bekerja siang sampai malam, supaya bisa menyuap nasi. Ya nak? Harus adil. Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah suka orang adil. Supaya bisa memasukkan nama Allah kepada kalbu, harus mencarinya lebih gigih daripada mencari piti. Harus lebih gigih daripada mencari materi. Allah itu maha pencemburu. Tidak ada apa-apanya cemburu ibu-ibu ini. Apa-apa pencemburu Pak? Cemburu je siapa? Sekete. Ya nah, kau cek aku. Jadi kebanyakan kita tidak adil kepada diri. Bapak Ibu, dulu nalah umur 50-60 tu pernah muda nak? Iya, dia pernah muda atau langsung tua? Betul. Apa langsung tua Pak atau muda dulu? Muda dulu ya. Mungkin apa lebih ganteng berapa lah. Jadi karena ada Pak. Karajo banting tulang salah bongkok, kiranya untuk badan dan kalapuk. Ya, wah gue rumah rancak-rancak, bahkan kalau kini anak muda kredit rumah lunas, pensiun mati. Kiranya kawan mengeredit bukan untuk masa hari tua, tapi kiranya nol. Betapa jahilnya manusia, sebagian manusia, dia bekerja banting tulang untuk membahagiakan tubuh yang akan binasa. Dan sungguh cerdas manusia jika dia mempersiapkan rumah yang abadi di surga. Dan maharnya adalah la ilaha, syaratnya la ilaha Allah min. Jadi apa syarat baca la ilaha Allah? La ilaha Allah itu syariat Bapak Ibu. Apa tarikatnya? Min qalbihi, dari kalbu. Ilmu kalbu itu bukan ilmu ada di kitab Bapak Ibu, itu kitab, itu Al-Quran bukan? Bukan, itu mushaf Al-Quran itu fi sudur, kata Imam Bukhari. Al-Quran mahfuz fi sudur. Dia terhafal, terjagakan di sini, terpelihara di dalam dada. Itulah Quran sejati. Kalau yang ditulis itu lembaran salinan Quran, bukan Al-Quran kalam Allah. Kalam Allah tidak berhuruf, tidak bersuara. Dia suci sesuci-sucinya. Allah Subhanahu wa taala
Begitu melihara kalamnya. Karena tarekatnya la ilaha, tarekat itu tata cara baca la ilaha itu min qalbihi, maka mempelajari ilmu qalbu wajib. Syaitan senangkah dengan orang yang tahu dengan ilmu qalbu? Tak senang. Maka dihasutlah orang kampung atau buya sefaham tidak sefaham untuk memfitnah buya apa. Kami menyaksikan guru-guru kami difitnah dari dulu sampai kini. Dari dulu sampai kini pemimpin Jamiah Thariqah dan Forum Sufi Internasional seorang Habib namanya Habib Lutfi. Dituduh macam-macam hari ini. Pemalsu kuburan lah, pemalsu nasab lah, memalsukan thariqatnya, macam-macam. Emang sudah sunatullah. Dulu waktu orang rame-rame pun mengkritik kami, bahkan mengkafirkan kami. Ada kawan seorang Habib majak kami bersama beliau. Dek nan majak ko Habib, ndak lo sanggup untuk menolak, kami datanglah. Kebetulan salah satu amalan ulama terdahulu bersilaturahim kepada orang yang tua. Kita silaturahim. Apa kata beliau? Kalau Ar-Razi tidak difitnah, saya khawatir jangan-jangan ilmunya tidak benar. Itu yang kami ingat. Di dalam hati pun ambo bakalan, kalau betul beliau kewali, pasti banyak orang nak suka juga. Tak sampai setahun beliau difitnah dulu deh. Orang-orang santri-santri baru menuduh beliau tak bisa baca kitab, macam-macam. Tak bisa bahasa Arab. Kami menyaksikan beliau berbicara bahasa Arab. Ya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Dan kami menyaksikan bahwa beliau ini ahli la ilaha illallah. Itu zikir la ilaha 70.000 santai saja buat zikir. Dia awak diajak guru salah tu dia buya awak sibuk banyak kerja di rumah. Rumah hakiki yang dirumahin itu atau nanti kita akan berpulang ke situ. Mana yang hakiki? Rumah yang kita bangun kini akan ditinggal. Tapi sudah sejelas itu kejadiannya. Banyak orang membangun rumah rancak meninggal. Tapi was-was itu menutupi kolbu. Akhirnya kita pun masih sibuk dengan yang tidak abadi itu. Padahal rumah abadi maharnya jelas. Mahruha la ilaha illallah min qalbi. Mahar membangun rumah di Sarogo itu adalah la ilaha illallah dari dalam kolbu. Maka Bapak Ibu, kaji kolbu itu tidak dibuka umum. Kalau ingin kajiannya khusus, datang ke surau-surau ahli zikir. Loh kok gitu Bu ya, kaji-kaji kok tidak boleh disuruhan? Bukan begitu. Bapak Ibu, anak sekolah, Bapak tidak bisa di sekolah. Bapak di sekolah tertentu. Sebab ilmu itu ada adabnya, ada kurikulumnya. Bukan kaji-kaji kok bersuruhan. Tidak ada bersuruhan kaji kalau buka-buka kaji. Selama ada kitabnya, ada dalilnya, ada ulama yang menjelaskan, kita buka. Maka semua kajian kemarifatan yang kami buka itu kitabnya ada sadanya. Hadisnya lengkap sadanya. Qurannya pun ada. Bedanya, mohon maaf Bapak Ibu, ambo baca qul huwallahu ahad, Bapak Ibu baca qul huwallahu ahad. Lain tak cara kita memahaminya? Bahaya begitu. Selesai mana? Kalau aku mengurai qul huwallahu ahad, hu itu seminggu, Allah itu 10 hari, ahad itu 40 hari. Berapa hari itu? Hu itu adalah seminggu, Allah 10 hari, ahad 40 hari. Itulah selesai. Berapa hari itu? Selesai mana? Atau apa nak selesai? Jahil mana? Atau apa nak jahil? Bakok lain paham pak? Tergantung pengajian. Bapak Ibu baca Qur'an pakai Kementerian Agama. Kul katakan hai Muhammad, dia Allah Ahad, kan? Dia Allah Maha Esa. 1 menit selesai. Itu namanya terjemahan, bukan paham.
Quran itu turunnya ke dalam qalbu Nabi Muhammad SAW. Maka yang dapat memahami Quran, orang yang mewarisi nur qalbu Sayyidina Muhammad SAW. Dan pembuka qalbu itu hanya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dari qalbu. Dalam hadis Imam An-Nasai disebutkan, man qala la ilaha illallah. Ini perhatikan, ini penting. Man qala la ilaha illallah min qalbi, siapa yang baca la ilah dari dalam qalbu yang terdalam, fatahallahu abwabas sama, Allah akan buka pintu langit, dibuka hatta sampai kepada tahtal arsy, ke tangga-tangga di bawah arsy. Berarti tembus sarugo. Sarugo itu di bawah arsy Allah Subhanahu wa ta'ala. Di atas langit, di bawah arsy. Itu tempatnya sarugo. Itu tempat apa? Sarugo. Telah pernah ke langit, Pak? Alah, ke Eropa mungkin ada sebagian lah. Ya, lihat di Eropa tuh. Kawan Pak Haji, tapi hajinya bukan reguler. Khawatir pulang-pulang tidak disebut Pak Haji, Bu Haji. Supaya disebut Pak Haji, Bu Haji, dipasarlah status Alhamdulillah sedang wukuf di Arafah. Posting kawan. Dibaca di kawan di Lintau, lah Pak Haji kawan wakil. Itu pulang Pak Haji, Bang Haji, Bu Haji, Bebo. Ya, Bapak Ibu, kalau pulang dari Mekah, oleh-olehnya dibawa. Membawa 5 mani atau bawa galamai atau bawa patai. Yang dibawa dari Makkah zam-zam, kurma boleh, ada ame. Ibu-ibu ame. Kalau laki-laki beli baju apa nih belinya? Baju abaya atau baju gamis? Tentu baju gamis. Maka kalau ada orang pulang haji, supaya disebut Pak Haji pulang-pulangnya membawa oleh-oleh, ya nak? Kadang-kadang mahal loh pokok membawa oleh-oleh daripada Pak Haji umrah. Maka kami, orang kalau masuk ke dalam kalbunya, kalbu itu Bapak Ibu nyobat timbal balik ke langit. Semakin dalam orang masuk kalbu, semakin tingginya menembus langit. Semakin dalamnya mengenal Allah, semakin yang melewati langit. Kalau orang pulang dari langit, di langit itu malaikat itu makanannya subhanallah bihamdi la ilaha illallah Allahu akbar, itu makanannya. Salawat sallallahu ala Muhammad. Maka kalau ada ahli rohani wali Allah diperjalankan tembus ke kolbunya, rohaninya tembus kepada langit, turun pasti bawa oleh-oleh. Apa oleh-olehnya? Tata cara zikir-zikir kolbu, tata cara zikir-zikir kolbu. Makanya sampai kiamat tata cara itu bertambah. Syariatnya sudah selesai bahwa perintah zikir itu wajib. Ya ayyuhallazina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Hai orang beriman, zikirlah kepada Allah. Bagaimana caranya? Zikran katsira, zikir sebanyak-banyaknya. Zikran katsira itu kaifiat thariqah. Maka ulama dari dulu menemukan banyak cara untuk melipat gandakan zikir. Tapi tembus di kolbu, tembus di langit. Jadi tidak usah membayangkan langit, cukup merasakan di dalam kolbu. Kalau Bapak Ibu sedang sehat, makan minum lemak. Kalau awak sedang sakit, makan minum lemak. Nah kedua, kalau hati sedang tak lemak makan. Bisa tabang pilih yang benar. Kalau hati sedang tak lama orang majak. Awak berguru, tapi awak singgung ti guru. Lamanya membagi ilmunya. Tak, cubalah singgung guru-guru awak di sekolah. Ambo pernah disuruh kiai untuk mengajar anak sanawiyah. Anak sanawiyah lah kelas 3. Lah masuk ke kelas Pak.
main-mainnya di luar. Akhirnya bertunggu sebentar. Lah masuk ratusan doa tanya, bakal terlambat. Orang tu nak merasa bersalah. Akhirnya berkecen. Alhamdulillah, berartilah kata bawa mengaji. Kalian carilah guru dan lain tu keluar mana. Ya, ibu hati wak. Hati kalau ibu tak lama hati maja. Kalau hati nak lama maja, sama sedekah tapi nak ikhlas. Padahal afdhalus sadaqah nasrul ilm. Sedekah paling tinggi bukan apa bangun pesantren, tapi guru dan majar di pesantren itu ilmunya itu lebih tinggi, lebih banyak daripada orang tua. Kau tolong Bapak Ibu dan dermawan-dermawan jangan sampai mengatur-atur ulama, jangan sampai tersinggung ulama. Ulama itu aksesnya ke dalam kalbunya, ruhnya tembus ke langit. Tersinggungnya cilaka. Itu yang disebut di hadis Nabi, man adali waliyan, siapa yang menyakiti kekasih aku, yang mempunyai sir la ilaha illallah, faqad azantuhu bil harb, aku akan nyatakan perang kepadanya dengan mengirim tentara-tentara kepadanya. Bil harb, tentara Allah kedua, ada tentara alam, ada tentara tabiat. Alam bencana itu biasa, kiranya bencana tentara Allah yang paling berbahaya itu di bumi bukan bencana alam, tapi bencana jiwa, bencana kalbu, bencana tabiat. Maka orang-orang yang tidak mau mengabdikan dirinya kepada Allah, orang itu akan mengabdikan dirinya kepada hawa nafsunya. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Kamu pandanglah orang-orang yang tidak mau menjadi hambaku, mereka akan menjadi hamba tabiat buruknya. Tabiat ku ada sampai Bapak Ibu, tabiat hewan ternak, tabiat hewan buas, tabiat syaitan, tabiat malaikat. Soalnya ada yang kalimu tabiat ruh. Tapi di kitab Imam Ghazali sampai itu beliau kunci yang kalimu, beliau tahu, tapi dikuncinya yang kalimu, digabungnya kampek. Pertama apa tabiat apa? Hewan ternak atau binatang. Celilah binatang Bapak Ibu, kucing dia celah kucing. Kucing tu induknya kalau sebok je anaknya lah setahun nak sebok kawin juga. Ya tak? Betul tak? Ya, babi sama. Babi tu bahasa orang lain tahu kan? Canguk apa? Bukan, tabiatnya pemak congok. Jadi sama bahasa Jepang buat tamak. Itu si babi, ketamakan si babi itu ada karakter tu dia awak. Maka babi itu najis tak najis, halal tak halal, sama aja. Orang kalau sudah kena penyakit tabiat hewan ternak seperti babi, halal tak halal, sama aja. Hati-hati ke musim politik, jangan sampai alun menjadi wali kota, alun jadi bupati lah pakai makan haramnya. Ya, patuhilah jalan buru anak. Sakit punggung kami Bapak Ibu. Carilah gubernur baru ya, dengan mengertinya apa hak bangsanya, rakyatnya, tidak memikir partainya seorang. Orang kalau jadi gubernurnya bukan menyenangkan partainya lagi, harus membuat ridha Allah dengan membahagiakan anak didiknya, anak bangsanya. Itu maka kami nak mau masuk politik tu berat. Tapi Bapak Ibu, ganjaran reward dari Allah bagi politisi yang adil dan amanah lebih dahulu dijaga Allah daripada kami. Kalau kami lagi jaga Allah nanti, kalau insya 7 golongan yang dijaga Allah, yang pertama disebut pemimpin yang adil. Tapi bila dia adil, tabiatnya kepada dirinya belum selesai, maka cari pemimpin yang tidak bertabiat hewan ternak, tamak. Tamak itu ciri-cirinya nyolah cukup dengan dirinya, tapi ngambilnya yang punya orang. Khawatir rezekinya diambil orang. Itu karakter hewan ternak. Bapak Ibu cek, adakah terpikir kawan awak sukses, kawan awak beruntung, berjaya, awak indah, kecewa, awak nan kerajo inyo nan mendapat. Ya begitu awak cek.
Itu ciri-ciri orang tamak. Jiwanya sakit, tapi rumah sakit jiwa tidak mampu menyembuhkannya. Yang mampu menyembuhkan rumah-rumah tarekat, rumah-rumah ahli zikir. Tabiat kedua apa? Buas. Keakuannya muncul. Awak preman siko, awak anak orang siko. Kalau jadi pejabat, aden berpangkat. Hati-hati Bapak Ibu, ya. Hati-hati. Kalau ada jiwa itu, jiwanya naik seketek, lumayan lah. Dari buas, dari tamak menjadi orang buas. Oh, harga diri nomor satu. Nak makan nak baru, yang penting harga diri itu. Sangsara orang go, banyak orang go sakit mah. Tapi nak sakit mah jadi tuduh pulonyo. Dan ketiga apa? Karakter apa? Syaitan. Syaitan itu lemah. Cuma syaitan itu yuwas-wisunya cerdas, suko ambisin orang, suko madu domba orang. Ya, kalau di bab politik yang dia domba politisi. Kalau di dunia kaji yang dia domba majelis tarekat, surau di surau, masjid buya buya, mursyid mursyid. Datang orang ke guru kami ya Buya Kasir, tanya kawan tu, Buya kau tiket dan baliin. Tegurlah murid Buya di Jakarta tu. Dia dulunya orang gaya rohani yang jambu. Begitu mereka beraninya Pak. Bah kira-kira yuwaswisu fi sudu. Celik Buya video ko ya. Sasek na Buya wa. Sebanyak tu guru kami ada seorang kena. Tapi ni kau nak guru awak no? Guru kawan awak. Ditunjukkan satu video, kita menceritakan salah satu nikmat Allah yang Allah perintahkan boleh menceritakannya. Fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Terhadap nikmat Allah maka ceritakanlah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan yang kau beri nikmat kepada mereka. Nikmat Allah itu di Quran bukan nikmat materi, tapi nikmat qalbi, nikmat rohani. Itu nikmat yang sebenar-benar nikmat. Kalau di awak nikmat tu pitih ke pitih aja, ya. Kalau ingin bertambah nikmat bersyukurlah. Kalau tidak tambah nikmat tu tak bersyukur dah. Ya. Kecik Buya si koko saksinya mimbar kok. Kalau ingin tambah nikmat, syukur. Berarti bersyukur bukan karena berterima kasih kepada Allah, tapi ingin ditambah pemberian. Ya tak? Jujur tak? Betul tak syukur begitu? Bakok bahasa pejabat tu supaya nanti kalau awak buat proposal cair cepet. Bukan kalau menghargai si pejabat. Ada pejabat datang ini nak? Ada pejabat datang ni? Siapa? Pak Camat. Mana Pak Camatnya? Mana Pak Camat? Beliau. Kalau ada orang datang ke Pak Camat hanya untuk proposal, kalau tidak ada proposalnya dari siapa Pak Camat? Pak Camat tandon tak orang tu? Kau nak menyinggung morong saji kau? Iya Pak Camat. Kalau orang tu lah menelepon, orang tu lah baca salam, curiga. Orang nak minta proposal itu. Yo, terasa oleh beliau. Terasa oleh beliau. Orang kan elok sangka aja kepada orang dengan bajunya rapi, kan baju Pak Camat kan rapi sekali. Ya. Apalagi kalau pakai kantu pakai tu, aduh kecil orang dia lama jadi Pak Camat tu nak. Akhirnya tak sangkut lah proposal di Pak Camat. Kalau ada orang menyapa awak, kalau ada hajat saja kita akan memberi tanda orang tu tak tulus berkawan awak. Orang tu berkawan kalau ada hajat. Orang tu memuji awak kalau ada tujuan. Bahasa orang lintaunya nyoba elok jawab kalau ada tujuan. Awak sebut tu ada udang di balik batu, tu lah rancak tu. Kalau ada kotoran di balik batu kena bayar. Nauzubillah min. Ada tahi di balik batu, nauzubillah min zalik. Nauzubillah, subhana nauzubillah. Kira-kira Allah lebih dahsyat tak
Allah lebih dahsyat. Tetap dikasih. Bapak Ibu, indah berdoa orang minta rezeki, bahkan salah hanya berdoa, indah kepada Allah hanya berdoa, kepada sekutu-sekutu Allah hanya berdoa, dia gitu. Tak tahu yang menambang-nambang jalan antara liau jo, antara lintau jo Alaban tu, boleh bertuhan kepada Allah jangan. Nampunyo tambangnya, mungkin dah lo kan. Tapi kayaknya pada orang yang sembayang nang kerja di situ. Artinya rezeki itu sudah dijamin, diminta lagi. Bukan dia awak banyak doa, rezeki banyak. Ya, Allah itu sudah menakar rezeki sebelum awak lahir. Termasuk nyalon-nyalon gini jangan stres benar kalau nanti tidak lolos. Sebelum alam ku adu, bapak ibu yang calon itu lah ditentukan ya Allah. Ya, kok lahir orang itu datang ngaji. Kalau nak datang ngaji dah paham gitu. Itulah dapat doa tanda cakap orang tu dah bisa pilih orang. Mengaji sih nak alunnya jadi wali kota bupati tidak punya ngaji, bolehlah dia jadi. Itu tips ambo jadi ikutilah nak. Kalau ambo begitu cara memilih orang. Ya, bapak ibu yang bukan Allah, hati-hati tabiat syaitaniyah. 3 tabiat itu akan dijadikan Allah menyerang, menjangkiti orang yang menyakiti kekasih-kekasih Allah. Bapak ibu lihat, sejorok-joroknya babi, lehado babi jantan berhubungan kawin jo babi jantan. Aduh, Yona. Yo, sebinatang-binatang kucing jo gugu, le pernahnya jantan kawin jo jantan. Hati-hati, main-main dengan kalimatullah, main-main dengan sirrullah, main-main dengan sya'air Allah, syiar-syiar Allah, wahina wa sakiti orang itu. Nanti tentara-tentara Allah itu nanti bekerja, tidak bisa menahan nafsunya, bahkan kepada sesama jenisnya. Itu terjadi di zaman dulu. Yang menghina Nabi Lut, yang menghina nabi-nabi yang lain, itu terjadi. Semoga Allah jaga negeri kita. Amin ya rabbal alamin. Tapi ada kabar gembira. Seburuk-buruk dosa, sebanyak-banyak kesalahan kita. Apa kata Nabi SAW? Hadis Sahih Bukhari. Yakhruju minan nar man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi mithqala min khubzin min khair, min burratin min khair, min sya'ratin min khair, min darratin min khair. Begitu redaksi-redaksinya. Pasti akan keluar dari azab neraka orang yang di kolbunya, orang yang membaca la ilaha illallah dan di kolbunya ada nur kebaikan, walaupun sebiji nasi, walaupun sebiji kerikil, bahkan lebih kecil dari itu, sebiji zarah sebesar atom. Maka siapapun yang pernah berputus asa karena kemaksiatan, karena fahisyah, kekejian yang pernah dikerjakan, karena tidak sanggup menahan nafsu yang Allah jadikan tentara dalam diri, sehingga tidak sanggup untuk menahan, segera kembali kepada Allah. Perbanyak, perkuat kalimah la ilaha illallah, pelajari ilmu qalbu. Setelah itu jangan balik kepada kawan dalam kawan yang baru. Sebab rusaknya seseorang ketika rusak kawannya. Elok seseorang ketika elok kawannya. Bapak Ibu, kalau tidak rohani kita kuat, maka berkawanlah dengan orang yang kuat rohani. Tapi kalau Bapak Ibu kuat rohaninya, masuklah ke tepi orang-orang bermaksiat, ajak mereka, pasti mereka terbawa. Bagian terakhir yang kami sampaikan, jadi sir kehebatan la ilaha illallah itu hanya bekerja jika dibaca dengan tariqah kaifiyahnya. Itulah disebut at-tariqah al-Muhammadiyah, cara yang telah ditentukan oleh Nabi Muhammad SAW.
Apa caranya? Min qalbihi au nafsihi, dari dalam kalbu atau dari dalam jiwa. Sebagian syekh kami baca min nafasihi, zikir la ilallah, dia baca dengan nafasnya, maka bernamalah zikir anfas. Berdasarkan hadis-hadis itu Bapak Ibu, belajar la ilaha illallah yang menggunakan metode kalbu wajib atau tidak? Nah, sebanyak itu hadis yang membaca wajib atau tidak? Serius? Wajib atau tidak? Kurang pandai, kurang banyak hadis nak. Sebanyak itu hadis tentang baca la ilallah mesti min qalbihi, mesti dari dalam kalbu. Kira-kira belajar ilmu kalbu wajib atau tidak? Itulah urusan Palestina. Semangat, baru berjuang di Palestina. Musuh syaitan di dalam diri lo selesai. Orang kalau tidak selesai musuh dalam dirinya, ini nanti sebelum berangkat ke Palestina ini sudah saling membunuh sesama muslim, sudah saling mengkafirkan sesama muslim karena belum beres di situ. Tapi kalau beres kalbunya jelas musuhnya. Sebelum melawan Yahudi Israel itu Yahudi di dalam itu yang dibetulkan dulu. Kalau udah bicara Gaza semangat berapi-api, seakan-akan Islam itu harus emosi. Enggak. Nabi SAW, perhatikan Bapak Ibu, karena ini hadis terakhir urusan kalbu. Seseorang sahabat ketika perang di Sahih Bukhari, ketika pedang sudah sampai di lehernya, musuhnya membaca asyhadu an la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, akhirnya Anda munafik, ditusuknya mati orang itu. Sampailah laporan itu kepada Nabi, disidang itu orang langsung. Apa kata Nabi? Wahai sahabatku, kenapa engkau membunuh orang yang membaca la ilaha illallah? Apa jawaban sahabat ini? Wahai baginda, dia itu baca la ilaha illallah karena takut kepada pedang aku. Hati-hati, ini Sahih Bukhari. Lalu Rasulullah marah dan mengatakan, asyaqaqta afashaqqaqta qalbah, apakah engkau telah membuka isi jantung, isi kalbunya sehingga engkau tahu dia baca la ilaha illallah karena takut kepada pedangmu. Terdiamlah sahabat. Bayangkan Bapak Ibu, kira di zaman Nabi pernah terjadi. Orang lah baca la ilaha illallah dibunuhnya juga. Dan itu akan terjadi lagi di akhir zaman. Sama-sama baca la ilaha illallah, cuma beda faham politik, cuma beda faham bab jihad, cuma beda faham bab ketauhidan. Bunuh-membunuh nanti. Ya. Makanya Nabi SAW mengatakan umatku akan terpecah jadi 73. Ya lah. Kulluhum finnar illa firqatun wahidah, semua akan disiksa dalam neraka kecuali satu firqah, satu kelompok, yaitu kelompok al-jamaah, hadis Abu Daud. Kelompok yang menjaga rohani spirit berjamaah. Ini perhatikan Bapak Ibu, ini bukan jamaah kelompok-kelompok. Jamaah itu jamaatul muslimin, menghargai orang baca la ilaha illallah walaupun balain faham jawab. Oleh karena itu, mari kalau sudah sepakat belajar kolbu itu wajib, jangan ditunggu-tunggu. Belajar ilmu kolbu kepada ahli kolbu. Ahli kolbu itu bukan profesor, doktor, traktor. Ya, siapa ahli kolbu? Syekh Mursyid Tariqah. Karena ilmu ini penyelamat manusia, pasti syaitan tidak suka. Maka carilah orang yang paling banyak difitnah oleh syaitan-syaitan manusia, kepada orang itu belajar. Ya, beliau-beliau kalau difitnah mau tahu, dan fitnah tidak tanggung-tanggung. Dan mereka sudah menuai hasilnya, kesabarannya. Semoga Allah memberkahi guru-guru kita dan memudahkan kita membersamai beliau-beliau itu dan membuka kalbu kita semua sehingga tembus dan bersemayam di dalamnya nur la ilaha illallah. Barangkali itu Bapak Ibu kajian kita. Dek jalan kami masih jauh, 1000 negeri lobang. Kau lihat
Jadi ada tulisannya tadi, Pak, tadi tulisannya selamat datang di negeri wisata 1000 lubang. Karena kami akan menembus lubang-lubang. Mohon maaf malam kini tidak dapat terjawab lah. Kau kebetulannya datang ke Kumbuh, ambo sampai hari Sabtu siang, Ahad masih di Surau Mutmainnah, Nur Mutmainnah, Kota Tengah, Pe Kumbuh Barat. Silakan datang ya. Dijapui kaji itu sesekali. Masa guru saya datang dari Manjawana. Mohon maaf Bapak Ibu, mohon maaf Pak Pengurus, sampai grogi Pak Pengurus salah-salah dari tadi depannya, maaf ya. Demikian dari kami rombongan izin pamit, mungkin tidak dapat bersalaman ya. Kita tutup dengan doa request dari beliau, dan beliau lah grogi dari tadi. Ikuti yang boleh baca syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Pakai hati. Aku bersaksi. Ikuti, aku bersaksi. Wahai hatiku, wahai jiwaku, wahai ruhku, bersaksilah engkau, percayalah engkau, ambil perjanjianlah engkau kepada diri engkau bahwasannya tiadalah yang berhak disembah, tiadalah tempat menggantung harapan kecuali Allah, kecuali Allah. Ikuti, kecuali Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wahai baginda Rasul, terimalah persaksian kami, terimalah kami sebagai umat Engkau. Izinkan kami mendapat syafaat Engkau. Kami bersaksi Engkau adalah kekasih Allah, utusan Allah, Rasulullah, Nurullah, 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 Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, bi rahmatika farhamna. Shalli wa sallim ala arhami ibadika sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah, limpah ruahkanlah salam cipta Engkau kepada ruhaniah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu limpahkanlah rahmat yang Engkau masukkan ke dalam diri Rasulullah, mengalir kepada kami pengikut umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya muqallibal qulub, ya Allah yang menggenggam jiwa kami, yang membolak-balik hati kami, tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Izinkan ya Allah hati kami tidak berubah kecuali tambah taat. Izinkan ya Allah, jika kalbu kami Engkau ubahlah dia dari emosi menjadi sabar, dari riya menjadi tulus, dari pemarah menjadi orang yang tidak pemarah, dari orang yang mudah tersinggung menjadi orang yang tidak mudah tersinggung, dari orang yang hatinya jiwanya gelisah menjadi orang yang hati dan jiwanya tenang, dari orang yang kalbunya tidak mengenal Engkau menjadi orang yang mengenal Engkau. Allahumma ya muqallibal qulub ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ila ma tuhibbuka wa tarda. Ya Allah, jika Engkau hendak mengubah isi hati kami, ubahlah ia kepada jalan yang Engkau ridhai. Meskipun makhluk tidak ridha ya Allah, tapi jadikan kami tetap mencari ridha Engkau ya Allah. Ya Allah, mulai detik ini, malam ini ya Allah, tumbuhkan keyakinan di pada kalbu kami. Nas'aluka al-yaqin, nas'aluka ilma al-yaqin wa 'aina al-yaqin wa haqqa al-yaqin wal yaqin. Qul ya Allah, izinkan ilmu yakin, ainul yaqin dan haqqul yaqin tumbuh di dalam diri kami.
sehingga ketika ada ayat-ayat Engkau, ketika ada kekasih-kekasih Engkau, sunnah-sunnah Engkau, kami semangat untuk mengamalkannya, kami semangat untuk mencari ilmunya. Allahumma inna na'udzubika minal jubni wal bukhli wal kasal. Ya Allah, tolong cabut sifat penakut, pengecut di dalam diri kami, yang takut dikatain orang sesat, yang takut dikatakan orang surau, orang sesat, yang takut kemudian dicaci maki orang. Tolong cabut rasa takut kami kecuali hanya kepada Engkau ya Allah. Dan ya Allah, kami ini pemalas ya Allah, kami ini susah untuk tersentuh kalbu kami ya Allah. Maka malam ini bihaqqi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dengan sir la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tolong ya Allah sembuhkan penyakit malas kami. Jadikan kami hamba Engkau yang rajin mengetuk pintu langit Engkau ya Allah, yang di saat orang tidur kami telah terbangun ya Allah. Di saat semua orang benci kepada saudaranya, kami menebar kasih sayang. Di saat orang marah-marah, kami malah sabar. Di saat semua orang hatinya gelap, tolong izinkan hati kami lebih bercahaya. Allahumma binurika fanawwir qulubana. Ya Allah yang memiliki semua cahaya, izinkan cahaya Engkau masuk tembus ke dalam dada kami, masuk ke dalam kalbu kami, sehingga kami Engkau izinkan nufarriqu bainal haqqi wal batil, membedakan mana yang hak, mana yang batil. Meskipun manusia membatilkan yang hak, izinkan kalbu kami mengetahui bahwa yang hak itu adalah hak. Meskipun manusia mengatakan yang batil itu hak, yang hak itu batil ya Allah, kuatkan diri kami, kuatkan yakin kami ya Allah, bahwa al-haqqu min rabbik, al-haq itu benar-benar dari Engkau. Allahumma ya Allah, terakhir ya Allah, Sayyidina Muhammad berpesan, jika engkau bertanya, bertanyalah, istafti qalbak, tanyalah qalbumu ya Allah. Izinkan kalbu kami pantas menjawab pertanyaan ketika kami susah, ketika kami bingung, ketika kami jahil, ketika kami tersesat. Izinkan kalbu ini membimbing kami kembali ke hadirat Engkau ya Allah. Jika kami tersesat, jika kami tersalah, jika kami keliru, jika kami dosa dan durhaka, jika hati kami keras, jangan biarkan kami dalam kesesatan itu ya Allah. Izinkan ya Allah, paksa kami ya Allah, paksa kami ya Allah dengan kelembutan Engkau ya Allah, untuk kembali kepada jalan Engkau ya Allah. Ihdina ya Allah siratal mustaqim, ihdina ya Allah siratal mustaqim, wa nas'aluka ya Allah al-huda lana wa li azwajina wa li dhurriyyatina wa li ikhwanina wa akhwatina wa li jami'il muslimin, wasfi ya shafi marad qulubina wa marad ajsadina بحق اسمك الشافي وبحق عبدك الشافي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. استجب دعواتنا بسر الفاتحة. يا من يا نسين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. أنت شمس أنت بدر، أنت نور فوق نوري، أنت مصباح الصدور، أنت إكسير وغالي. صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله
الأب الأكبر يا سيد الوجود يا سيد الثقلين يا أبا الحسنين يا جد الحسنين يا صاحب الشفاعة يا سيد ولد آدم يوم القيامة اشفع لنا ولإخواننا وأخواتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والحمد لله رب العالمين. Mohon maaf salah kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.